Selamat sore, perkenalkan kami dari Angkatan CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 materi coaching. Saya Domisianus Koe sebagai pengamat. Saya Maria Emrenciana Meo sebagai kok. Dan saya Maria Francisca Menge sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu Emi. Selamat sore juga ini Pak Ino. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini, puji Tuhan, baik-baik selalu. Syukurlah. Sebelum kita melakukan proses coaching kita hari ini, saya ingin mendiskusikan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan nanti ya. Yang pertama, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu yang kedua, apakah pertanyaan-pertanyaan nanti berbobot atau tidak pada saat coaching? Berikut yang ketiga, bagaimana tanggapan dari coachee terhadap pertanyaan itu sendiri? Yang keempat, apakah telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, saya lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada saat ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian dengan kesadaran diri sudah. Potensi yang ingin saya kembangkan adalah tentang tadi kesadaran penuh tadi, mendengarkan aktif, dan melakukan dengan beberapa pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Bagaimana kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Baik, dari kompetensi yang ada yang ingin saya kembangkan di sini yaitu present atau kehadiran penuh. Kemudian karena dengan kehadiran penuh di sini berarti saya akan lebih fokus untuk mendengar segala permasalahan yang dihadapi oleh coachee, sehingga bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali coachee untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oh iya. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dari proses coaching hari ini? Nah, indikator ketercapaian itu saya ingin agar coachee itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oh iya. Demikian dulu ya Bu, observasinya. Silakan Ibu melakukan coachingnya selanjutnya. Ya, baik Pak, terima kasih. Selamat sore Ibu Emi. Selamat sore juga Ibu Mercy. Apa kabar Ibu Emi sore ini? Kabar saya hari ini baik-baik selalu. Bagaimana kabar Ibu Mercy hari ini? Ya, kabar saya hari ini ada senang, tetapi juga ada yang mengganjal dalam pikiran saya. Masih ada beban juga Ibu. Ada permasalahan di dalam kelas sedikit. Baik. Kira-kira masalahnya apa Bu? Mungkin saya bisa membantu Ibu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Oke, Ibu. Masalah umumnya itu saya tuh merasa bahwa saya belum mampu untuk membuat kelas menjadi kondusif dan menyenangkan Ibu. Baik, berarti tujuan dari kita duduk bersama ini, Ibu ingin menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi, yaitu ingin menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif, dalam hal ini pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpusat pada siswa. Ya, baik, kira-kira apa detail permasalahan yang coba Ibu ceritakan? Oke Ibu, detail permasalahannya seperti ini. Saya mengajar di kelas 8B
baru dipercayakan tahun pertama, dan di situ saya mungkin baru belajar tentang sifat dan karakter mereka. Akhir-akhir ini saya merasa sedikit beban dan kadang juga agak merasa kecewa karena di saat saya menjelaskan materi itu hanya sebagian anak-anak saja yang berkonsentrasi, sedangkan yang lainnya itu banyak yang bermain dan ada juga yang bercerita. Sehingga di saat saya memberi pertanyaan kembali sekitar materi yang sudah saya jelaskan itu hanya sebagian saja yang bisa, sedangkan yang lain itu kesannya bahwa belum pernah mendapatkan materi yang baru saya jelaskan tadi. Jadi situ ada rasa kecewanya Ibu. Mungkin Ibu bisa bantu saya mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Itu berarti masalah yang Ibu hadapi ini kurangnya konsentrasi dari anak-anak untuk mengikuti proses pembelajaran yang Ibu bawakan. Nah, baik. Selama Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas, apakah Ibu pernah mencari tahu akar permasalahan atau apa yang membuat anak-anak ini menjadi lebih tidak fokus, kemudian lebih banyak bercerita, lebih banyak bermain? Selama ini saya sudah mencoba mencari tahu, dan hampir sebagian tadi yang bermain dan bercerita itu mereka menjawab mereka sudah bosan Ibu. Dan setelah saya merefleksi, ternyata bosannya itu mungkin karena selama ini saya sering menggunakan metode ceramah. Sehingga dia monoton, anak-anak hanya mendengarkan saja, jadi mungkin mereka bosan. Nah, baik Bu, berarti akar permasalahan ini itu disebabkan karena kurangnya konsentrasi dari anak-anak di dalam kelas karena mereka mengalami kesulitan pada saat memahami materi yang dibawakan oleh Ibu sendiri, sehingga mereka ada rasa bosan. Nah, baik. Dalam skala 1 sampai dengan 10, di skala berapa usaha yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi dalam diri Ibu dalam mengelola kelas, sehingga anak-anak itu menjadi lebih fokus untuk mengikuti proses pembelajaran yang Ibu bawakan? Oke, Ibu. Selama ini sudah saya mengusahakan supaya anak-anak itu bisa lebih fokus dengan salah satu caranya itu dengan menggunakan metode yang bervariasi. Tetapi pada posisi saat ini saya mungkin baru sampai di skala 6 karena dari hasil pengamatan saya itu belum semua anak untuk fokus dalam menerima proses pembelajaran yang saya sajikan. Baik Bu, dari masalah yang Ibu sudah ceritakan tadi, yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Mercy tingkatkan? Dari permasalahan saya tadi, kurang konsentrasi anak, itu kompetensi yang ingin saya tingkatkan di situ adalah kompetensi saya dalam pengelolaan kelas. Sehingga kalau saya mampu untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas, pastinya di situ dalam proses pembelajaran itu anak-anak bisa menerima dengan baik. Baik Bu, bagus sekali itu Ibu. Nah, kira-kira apa tujuan yang akan Ibu Mercy buat untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Di situ saya akan berusaha menciptakan kelas itu yang kondusif dan menyenangkan. Baik, kira-kira strategi apa yang akan Ibu Mercy terapkan untuk mengatasi masalah ini? Oke, kalau untuk strategi itu, untuk saya usahakan itu yang paling pertama itu melakukan pemetaan kebutuhan siswa. Setelah melakukan pemetaan, pengelompokan, terus membuat rencana pembelajaran sesuai dengan pengelompokan siswa tadi. Selain itu juga metode pembelajaran juga saya akan merubah dengan metode pembelajaran bervariasi. Di situ mungkin dalam penyajian saya mungkin sudah kurangi menggunakan metode ceramah, tetapi di situ mungkin saya tambahkan menggunakan video pembelajaran atau juga PowerPoint ataupun juga belajar langsung di alam. Baik. Kira-kira setelah Ibu menyampaikan tadi rencana kemudian komitmen,
Kira-kira apa yang akan Ibu buat lagi untuk lebih membuat siswa itu untuk lebih fokus? Oke. Untuk membuat mereka lebih fokus itu pastinya tadi saya harus bisa menerapkan strategi-strategi yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga selain itu juga saya harus bisa menerapkannya itu lebih cepat lagi. Kalau bisa minggu depan itu saya harus sudah mulai. Baik, Bu. Baik, dari kita duduk-duduk hari ini, kira-kira bagaimana perasaan dari Ibu setelah kita melakukan proses coaching ini? Dari proses coaching ini pastinya itu saya merasa lega, Ibu, karena saya sudah berbagi masalah saya di sini, saya merasa ringan. Terus pastinya itu masalah yang sedang saya hadapi itu sudah ada solusinya saat ini. Selain itu juga saya juga pastinya itu lebih merasa bertanggung jawab dari dalam diri untuk menjalankan komitmen berdasarkan strategi-strategi yang sudah saya. Baik, Bu. Jadi itulah manfaat dari kita duduk bersama, dari kita berbagi, sehingga rasa kurang nyaman dalam diri kita itu ada solusinya. Baik, terima kasih. Nanti lain kali baru kita duduk-duduk ngobrol lagi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik Ibu Eni, luar biasa untuk proses coaching yang barusan dilaksanakan. Sebelum menutup kegiatan ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan dari hasil coaching tadi ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching barusan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, terkait indikator keberhasilan yang saya lakukan setelah melakukan proses coaching tadi, itu di mana dalam percakapan tadi itu sudah ada tampak alur tirtanya, yaitu ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach tadi untuk bisa menemukan sendiri atas permasalahan yang dihadapi, solusi yang dihadapi. Oke Ibu ya, dari hasil observasi saya tadi, proses coaching yang sudah berjalan dengan baik, yaitu tentang alur tirta juga sudah nampak, dan Ibu telah nampak menggali akar-akar permasalahan tersebut dengan dan mengarahkan coaching menemukan solusi dari permasalahan sesuai dengan prinsip coaching ya. Terus kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang baru dilakukan? Baik, selain memahami bagaimana alur percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta, saya juga harus memahami secara benar tentang kompetensi coaching itu sendiri. Dalam hal ini, dari kompetensi yang ada, yang perlu saya kembangkan lagi adalah presence sendiri atau kehadiran penuh, di mana dengan saya menghadirkan diri saya sepenuhnya dan saya mendengarkan secara aktif, ada rasa kepada mitra bicara saya, maka dengan sendiri saya bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke Ibu ya, baik sekali kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu ya. Semoga dapat diterapkan dan bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, terima kasih. Oke, selamat sore. Selamat sore.